Sudah kenyang? Belum, saya lapar kalau masih sekarang. lapar ya. Oke, sebelum itu kita ke Malang dulu ya. Oke. Ada wisata yang bentang alamnya cukup khas dan unik. Jajaran pegunungan yang mengelilingi kawasan Malang Raya ini membuat udara sejuk selalu terasa di daerah ini. Nah, sambil menikmati pemandangan alam, kita bisa memacu adrenalin dengan mengendarai motor trail. Seperti apa kira-kira jalur yang bisa ditempuh? Berikut informasinya untuk Anda. Jalan-jalan ke Kota Batu Malang, Jawa Timur, selain menikmati sejuknya hawa dan banyaknya pegunungan, masih ada atraksi wisata lain yang bisa dinikmati. Salah satunya adalah berkeliling dengan motor trail bersama para pegiat wisata trail. Mencoba menikmati keindahan alam dengan cara yang sedikit memacu adrenalin. Pegiat wisata trail di wilayah Malang Raya biasanya memulai usaha mereka dari hobi. Setelah tren wisata trail menanjak, hobi ini kemudian menjadi ladang usaha yang cukup menjanjikan. Salah satu rute yang bisa ditempuh adalah jalur dengan destinasi air terjun Putri atau yang biasa disebut Coban Putri. Tanah, bebatuan, dan jalur sungai menjadi tantangan tersendiri untuk menikmati alam di kawasan ini. Untuk menikmati wisata ini, pengunjung harus didampingi oleh pemandu profesional. Kalau jalur yang hard di Malang itu biasanya ke Gunung Kawi. Jadi Gunung Kawi ini ada jalur namanya Kelok Songo, itu berupa turunan zigzag, batu-batuan, nyebrang sungai, setelah itu tanjakan, zigzag juga, batu-batuan, dan licin berlumut. Ini yang paling, itu ya? yang termasuk yang paling hard di Malang. Menjelang garis akhir, jalur cenderung landai dan didominasi dengan hutan pinus, serta jalur tanah dan bebatuan. Air terjun Coban memiliki ketinggian 20 meter ini terletak di kaki Gunung Kawi. Lokasi Coban Putri yang diapit oleh lembah serta perbukitan menjadi salah satu destinasi wisata dengan kesegaran suasana alamnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, kalau itu adalah liburannya orang-orang di Malang dan orang yang bisa ke Malang. Nah, tapi betul. kalau Anda rumahnya di Jakarta dan sekitarnya, kalau liburan nggak bisa kemana-mana, tenang aja. Kegiatan berkebun bisa menjadi pilihan. Sekalipun ini dilakukan di kota besar seperti Jakarta. Ya betul, walau selintas seperti sulit dilakukan, tapi tetap bisa dilakukan. Seperti yang dilakukan sebuah komunitas yang aktif mengelola kebun di ibu kota. Hasilnya, Dea, bahkan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Ini dia liputannya. Sudah 8 tahun terakhir, Andi mengelola kebun di bantaran Kanal Banjir Barat, Petamburan, Jakarta Pusat, milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta. Pria asal Cirebon, Jawa Barat ini memutuskan bertani meski ukuran dan kondisi lahan seadanya. Lokasi ini sebelumnya dikenal sering menjadi tempat kriminalitas. Pria 52 tahun ingin mengubah kesan negatif itu. Pemakai narkoba, tempat perjudian, ya segala macam lah di sini. Tempat kemaksiatan tuh mungkin banyak lah di sini. Kalau misalkan kita nanam sesuatu kan yang ada hasilnya, ya saya nggak manfaatkan sendiri, saya bagikan dulu ke warga. Itu partisipasi saya supaya warga ini ada ininya lah, ada rasa nggak enaknya. Andi bersama beberapa warga setempat kemudian membentuk kelompok tani. Berbagai tanaman hortikultura seperti jambu, cabai, anggur hingga singkong ia tanam di lahan seluas 1.500 meter persegi. Hasilnya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi dan sebagian ada yang dijual. Meski omset bisnis hasil kebun ini tidak besar, Andi memperhatikan betul kualitas tanamannya. Pak, ini nggak pakai pestisida ya? Enggak. Organik ya? Langsung malam. Seger, empuk, manis. Jadi meski ditanamnya di tengah kota begini ya Pak, nggak ngaruh karena hasil taninya ini bisa langsung dimakan. Dan jujur nih enak. Enak Pak. Aktivitas pertanian yang dilakukan Andi dan kelompoknya turut membantu warga setempat dan memberi mereka kegiatan baru. Ya daripada nganggur aja saya. Tadinya sih kerja semerawut gitu, jadi ini ngebantu di sini gitu. Penghasilannya gimana Pak? Penghasilannya nggak tentu sih. Tapi cukup. Ya alhamdulillah dah. Mengelola kebun di Jakarta berarti siap menghadapi kendala cuaca seperti banjir tahunan dan cuaca panas pada musim kemarau. Dan karena lahan yang mereka gunakan merupakan milik pemerintah, Andi dan kawan-kawan juga harus rela ketika sebagian kebun mereka diubah menjadi ruang terbuka.
Ya, tentunya memang tidak mudah ya untuk bisa melakukan aktivitas tani atau berkebun di jantung kota besar seperti kota Jakarta. Salah satunya Pak Andi ini yang tadinya fokus untuk menanam tanaman hortikultura, sekarang juga mengkreasikan tanaman hias di kebunnya dia ini, yaitu salah satunya adalah dengan mengkreasikan tanaman hias bonsai. 2 tahun terakhir Andi mengembangkan tanaman bonsai di kebunnya. Tanaman bonsainya dijual melalui jalur daring. Petani horti kan harus membutuhkan lahan yang luas. Nah, kita kan setelah dipinta sama anak-anak Karang Taruna kan harus berpikir dengan lahan yang sesempit ini biar bisa ada penghasilan dan menutupi kebutuhan hidup sehari-hari saya kan dengan apa? Saya nanam diantaranya tanaman hias, diantaranya bonsai ini Pak. Meski sepintas tampak mustahil, berkebun dan bertani di ibu kota ternyata masih bisa dilakukan. Andi dan warga Petamburan membuktikan dengan kemauan dan komitmen, kebun kecil mereka bisa tetap menghasilkan. Edo Eka Rizky,